Kami mendengar, kami jelas, kami jelas. Sangat jelas. Dan sudah listener sangat jelas. Jadi mungkin demikian penjelasan lebih lanjut terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Presiden, gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau menyatukan sendiri, monggo, gitu. Tapi tidak dari kami seperti itu, karena kami khawatir nanti terjadi kesalahan, begitu. Tapi percayalah, tidak pakai gelar pun kalau sudah lulus, begitu. Di sini ada juga beberapa rekan dan Bapak Ibu yang dari Mahkamah Agung ya, di sini ikut bergabung bersama kami, mungkin nanti bisa bantu menjelaskan bahwa dengan lulusnya Bapak Ibu dalam ujian sertifikasi kami, otomatis nanti bisa mendaftar ke pengadilan sebagai mediator. Cukup menggunakan sertifikat mediator dan KTM dari kami, seperti itu. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Mungkin mudah-mudahan cukup jelas terkait dengan sertifikat, KTM, lembaga profesi, dan juga terkait dengan gelar. Begitu. Baik, ada pertanyaan lain terkait dengan teknis? Ada pertanyaan Bu, izin. Izin Bu, boleh saya? Ya, 1 menit saja. Bagaimana? Dari siapa? Boleh rasakan Pak? Kita biasakan, boleh? Tadi kan bisa. Apa ya? Ini satu. Dengan Ibu Pak. Oke, izin. Ada satu tanya ya. Lalu? Iya, dari Pak Arif. Siapa yang bisa? Pak Arif. Dari mana saya? Putus-putus, tapi saya coba dengar. Gimana Pak? Oke, ini kan misalkan kita sudah ikut pelatihan, sertifikasi ujian dan dinyatakan lulus, mendapat sertifikat, ini apakah tadi kan disampaikan kita kan otomatis bisa berpraktek sebagai mediator. Dan tadi kan itu juga kan tidak otomatis, berarti kan kita tetap mesti mendaftar lagi ya ke pengadilan atau Mahkamah Agung ya Bu ya. Betul. Nah, nanti mungkin setelah ini mungkin seperti apa prosesnya gitu, bisa jelaskan juga nanti ya apa teknisnya gitu kan ya. Berarti kan tidak langsung otomatis itu ya. Iya. Kalau begitu Bu. Betul Pak Arif. Ya. Kalau otomatis terdaftar langsung masuk ke pengadilan, Bapak milih dulu pengadilan yang mana ya Pak? Ya. Ya betul Pak Arif. Jadi Bapak Ibu nanti akan ada proses juga ketika Bapak Ibu setelah lulus, Bapak Ibu harus daftar dulu dalam artian ini. Tadi saya bilang Bapak Ibu sudah bisa langsung praktek karena Bapak Ibu sudah punya legitimasi untuk bisa berpraktek di pengadilan. Seperti itu ya. Mungkin saya ganti bahasanya. Nah, kalau untuk daftar ke pengadilan, tentu Bapak Ibu ada dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Begitu, listnya akan saya berikan nanti di grup. Mungkin secara luas ya, beberapa pengadilan punya kebijakan masing-masing terkait dengan dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan. Tapi dokumen-dokumen yang pasti diminta itu adalah sertifikat mediator, KTM-nya, lalu KTP, dan juga CV. Itu yang paling selalu diminta. Begitu, nanti kita akan lampirkan beberapa lagi dari beberapa pengadilan yang sudah kita coba untuk daftar. Begitu ya, dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan. Begitu. Nanti kita berikan ya, Pak Arif dan Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Tapi tidak langsung otomatis ya tetap proses kita ya. Iya, tetap Bapak harus ada prosesnya. Karena kalau otomatis enak juga ya Pak ya. Ya, dan Bapak Ibu bisa memilih nanti pengadilan negeri atau pengadilan agama di mana yang Bapak Ibu mungkin terjangkau untuk hadir. Seperti itu ya. Ya tempatnya nanti Bu ya. Kenapa? Kita bisa berpraktek di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama nanti tempatnya apa? Pak Arif nanti bisa cari sendiri kira-kira dekat apa gitu ya. Kalau kayak saya, pengadilan agama Jakarta Timur terdekat dengan rumah saya. Ya otomatis ya. Seperti itu, karena kita perlu juga menimbang jarak ya, Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, Pak Rio, silakan Pak Rio. Oke, terima kasih. Untuk surat analisasi untuk mediator itu nanti hanya khusus untuk di pengadilan negeri dan pengadilan agama atau mungkin bisa ya lebih spesifik mungkin kayak mediasi asuransi. Pada kami, Bapak Ibu secara kelembagaan yang punya saat ini ya, yang punya untuk lisensi mengeluarkan itu setahu saya baru Mahkamah Agung. Mungkin di tempat lain di lembaga
untuk beberapa kali angkatan ikut dalam pelatihan kita, dan itu sertifikatnya bisa digunakan. Seperti itu Pak Rio. Jadi memang kalau untuk yang sertifikasi sendiri yang ya, para peserta pendidikan mediator. Oh, dahsyat, saudara-saudara. Ini matikan dulu ya. Ya, oke. Ya, oke. Ya. Para peserta pendidikan mediator angkatan 17. Lembaga Pendidikan Hukum LHP, FHP. Saya menunjuk diri saja menjadi ketua kelas. Sebagai ketua kelas ada 5 hal yang mau saya sampaikan. Pertama, saya sudah berbicara dengan seluruh anggota PPI, Persatuan Pensiunan Republik Indonesia, yang ada di dalam grup kita ini, terutama Pak Baginda dan lain-lain, bahwa ini adalah suatu pertemuan yang Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Manggula, sehingga kita boleh bersama merasakan pertemuan yang 2 hari itu luar biasa, Bapak Ibu. Berdasarkan saya rajin menelpon, menghubungi, bahkan membuat video yang real time yang belum diberikan oleh menurut saya siapapun, tapi saya sudah berikan. Termasuk ini. Ini adalah hari yang pertama, lebih dari 3 jam. Keren. Karena memang banyak orasi waktu itu. Sedangkan hari kedua, kegiatan kita waktu mengadakan di kamar-kamar yang ada 10 itu. Susah membuatnya. Kami juga belepotan di kamar 4. Di kamar 4 ada 11 orang. Saya nomor 11. Tapi juga tidak bisa. Yang penting selama 45 menit itu luar biasa. Kita, menurut saya, sebagai seorang perwira menengah TNI Angkatan Darat, 10 tahun yang lalu, pendidikan di AFP. Keren. Itu yang pertama, saudara-saudara. Jadi rasa syukur kita bahwa kita ada pada tempat yang benar, yang membuat kita berkobar-kobar. Ini baru hari kedua, Bapak Ibu. Kemarin hari kedua. Ini tanggal 24. Kita akan ketemu lagi tanggal 29 Maret. Karena kemarin kan tanggal 22. 29 dan 30. Nah, di situ kita akan digojok kembali. Mari kita mempersiapkan diri. Mari kita memiliki HAM, hak antar manusia, yang begitu membuat kita makin berkobar-kobar. Berdasarkan percakapan saya dengan 1-2 orang yang berusia di atas 65 tahun, saya merasakan bahwa orang yang berusia 65 tahun, apalagi di antara kita, ada yang cantik, yang panjang rambutnya, dan yang indah-indah, berupa jabatan notaris dan lain-lain. Jadi kita pun harus bersatu padu. Oleh karena itu, yang kedua Bapak Ibu, pada tanggal 29, mari kita sudah hadir di sekitar halaman daripada pusat pendidikan itu. Karena kita tidak diberi untuk masuk langsung dalam ruangan itu. Jadi kita dikumpulkan dulu dalam suatu tempat yang berputar-putar begitu. Katanya hosting sudah ada. Sudah diketahui kehadiran Anda. Jadi kita jangan malah melarikan diri. Kenapa ini nggak ada? Karena pada waktu hari pertama terlambat beberapa menit. Tapi mereka tidak minta maaf. Kereta api aja, kereta api yang 8 rangkaian itu, kalau saya dari Bandung ke Jakarta sampai di Pasar Senen, pasti kondekturnya ngomong. Para pelanggan yang terhormat, atas nama Kereta Api Republik Indonesia, saya Daniel Togar Maringan Sindaga, kondektur di kereta api Cikuray ini, saya menyampaikan mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa pada perjalanan yang akan datang. Tapi kita anggap memang Presiden FHP sudah sedemikian membuat tata kelola di pendidikan ini. Kita syukuri saja. Kita sebagai orang tua harus lebih sabar, harus lebih sabar. Yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga adalah bahwa kita setelah pendidikan ini, pada tanggal 12 April ketika ujian, menurut saya, berdasarkan percakapan dari orang-orang tua, termasuk dari lingkungan kami, dari Komite Nasional, Dewan Penasihat Presiden Republik Indonesia, NKRI 1945, kita langsung mendeklarasikan
menjadi Asosiasi Mediator Bhinneka Tunggal Ika. Keren. Jadi yang ketiga adalah kita memikirkan kumpulan kita ini lebih dari 100. Karena kita memang hanya ada 87. Tapi ada yang beasiswa dari Mahkamah Agung, dari siapa-siapa banyak. Yang kita semua, saya sendiri, saya membayar meskipun saya anggota teras dari Persatuan Pensiunan Republik Indonesia, saya membayar 3 juta rupiah. Malah tanggal 30, ulangi, tanggal 10 Februari saya sudah bayar. Karena waktu itu dikatakan akan dilaksanakan tanggal 14. Tapi sudahlah, yang berlalu berlalulah. Yang ke depan. Jadi yang ketiga, kalau boleh tanggal 12 April setelah selesai ujian, kita deklarasikan bahwa kita membuat asosiasi mediator atau asosiasi calon mediator Bhinneka Tunggal Ika Republik Indonesia. Kenapa saya katakan ini? Karena di sana ada asosiasi mediator duta damai, ada di sana FHP juga ada wadahnya. Nah, di samping itu kita pun ada. Jadi kita adalah abituren mediator angkatan 17 weekend. Yang keempat, saya selalu berbicara 5 poin. Yang keempat, Bapak Ibu, jika kita bermusyawarah mufakat semua, maka sejak sekarang, oleh karena ada pertanyaan kawan kita, saya lupa namanya, dia masih muda, dia menanyakan, apakah kami akan mendapat yang disebut dengan the competence of mediator yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi Republik ini? Nah, bersama dengan ini, karena memang kualitas dan kapasitas saya sebagai the expertise of the National Resilience, di the National Resilience of Republic Indonesia, Lemhanas RI, selama 20 tahun, maka saya pastikan, insya Allah, dengan kemurahan Bapa Yahweh Tuhan kita, maka kita pun boleh mendapat sertifikat yang satu lagi. Pada hari kita diumumkan oleh Presiden FHP lulus sebagai mediator, maka kita pun akan dapat. Tapi banyak sekali yang harus dilakukan. Ada kata-katanya bahwa syarat untuk mendapatkan the competence of BNSP certificate harus S1. Saya tidak tahu apakah harus S1 hukum. Sedangkan kita di sini saya menduga ada sekitar 6%, 6,5% yang tidak memiliki S1. Jadi bagaimana? Jadi banyak sekali. Tetapi kita sudah mengadakan kerjasama antara PT Consultant Management Indonesia yang dipimpin oleh namboru saya, Yeni Dewi Borusia, yang sudah biasa melakukan hal ini, yang sudah biasa melakukan sertifikasi BNSP, karena mereka tidak memberikan, tapi hanya semacam pemanjangan tangan, katakanlah UMKM gitu. Dan juga ada PT Wijari Jarum Makau yang begitu mantap seperti kami juga, seperti kami gemar melakukan. FHP tidak bisa menyiarkan, kami bisa menyiarkan 3,5 jam lebih, bahkan 4 jam pada hari pertama. Hari kedua cari di channel itu gratis. Yang kelima, Bapak Ibu, yang kelima, jika kita telah dinyatakan lulus, dan kita pasti dinyatakan segera, karena 15 hari lalu saya sudah jingok, sudah kujingok di channelnya FHP. Angkatan 16 sudah diumumkan yang lulus, tapi yang tidak lulus tidak diumumkan. Jadi jingok-jingoklah di situ, supaya kita boleh diumumkan dan kita jingok bahwa kita diumumkan lulus pada hari, bahkan sebelum kita menerima sertifikat kompetensi dari BNSP. Kenapa? Karena kita juga sudah boleh melakukan ujiannya setelah BIMTEK ini. Tapi soal biaya aku tak tahu. Karena kemungkinan bisa seperti beasiswa yang diberikan kepada kita. Hanya 3 juta. Tapi itu baru omonganku. Karena saya berkobar-kobar. Doakan. Adakan pertemuan. Di samping kalau sudah selesai, langsung kita bicarakan bagaimana mendapatkan sertifikat BNSP sama seperti ini. Segera. Jangan lewat harinya. Demikian dari saya. Saya. Berdiri saya. Hormat. Ketua kelas pendidikan sertifikasi mediator
angkatan 17. Jumlah 87 orang. Tambah siswa-siswa yang tua maupun yang muda yang dapat beasiswa. Supaya boleh mendapat doa restu dari rekan-rekan. Supaya dalam kerjasama dengan PT yang di Surabaya, yang ada kaitannya dengan yang mulia, yang terhormat, Ketua Mahkamah Konstitusi pada waktu itu, namanya kalau nggak salah Jimmy Hasidiki, dan PT yang pensiunan di Sulawesi, PT, dan PT itu, PT Consultant, supaya izinlah kiranya paling tidak kita nggak lama setelah ini dapat juga sertifikat dari BNSP. Tetapi juga harus melakukan BIMTEK, tapi dipermudah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Shalom Aleichem. Rahayu, rahayu. Kalau ada kesalahan, biarlah itu kesalahan saya. Tapi kalau ada yang baik, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.